di sosial media, di Facebook, di Hotler, community Hotler di Makassar, ngepost di sana bahwa mereka membutuhkan beberapa orang untuk rekrutmen kapal pesiar. Nah, saya berpikir, kayaknya sih ini bisa dicoba aja, coba-coba deh, siapa tahu lulus kan ya. Akhirnya yes, I did it, saya lulus teman-teman. Dan apa yang welcome back to Tini Life channel guys, Tini Like Vlog. Dan how is it going? I hope everything is going well. Dan pada hari ini kita akan membahas cukup menarik topik. Dan saya akan membahas di sini tentang pengalaman saya secara pribadi, tentang hati-hati memilih agensi. Karena beberapa tahun yang lalu sebelum saya kerja di kapal pesiar, saya kena tipu dari salah satu agensi abal-abalan, dan sampai sekarang ini uang saya tidak dikembalikan. So semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua yang pengen kerja di kapal pesiar dan sebelum apply di agensi-agensi yang belum tentu menjamin kalian untuk kerja di kapal pesiar. Well, let's check it out. Dua universitas, yaitu di Unhas dan di Akpar. Sekarang berubah menjadi Poltekpar. Dan saya belum ada minded, saya belum ada pengetahuan tentang ini loh jurusan yang tepat untuk kamu ambil saat kamu mau kerja di kapal pesiar. Saya akan membahas juga tentang jurusan-jurusan yang dibutuhkan di kapal pesiar nantinya di vlog-vlog saya selanjutnya. Saya di sini mau merimain ke teman-teman semua, kalau mau kerja di kapal pesiar itu mending nggak usah ada kuliah tinggi-tinggi atau apa, bisa kuliah, yang penting memang kuliahnya untuk sesuai dengan jurusan yang kalian mau kerja di kapal pesiar. Oh sorry guys, adik saya lagi main game. Dan itu kemudian tahun 2015, saya kuliah di sana starting 2012 sampai 2016. Saya mulai bekerja itu tahun 2014, itu mulai casual di hotel bintang 5, casual harian, sebagai yang serve, yang waiter itu kalau ada event, kalau ada wedding, kita yang melayani di sana. Kemudian tahun 2015 itu saya kerja di hotel bintang 3 brand lokal. Saya kurang lebih kerja di sana sekitar 4-5 bulan. Saya diterima di sana dan saya diterima sebagai front desk. Saya kerja 2016, saya kerja sambil kuliah. Nah 2016 itu saya sudah mulai menyusun skripsi dan sambil kerja dari semester 1 sampai kuliah, sampai selesai saya keep reminded to myself bahwa saya pengen kerja di kapal pesiar dan saya harus kerja di kapal pesiar. Tapi pada saat saya sudah mau selesai, saya berpikir bahwa wow, tidak mungkin saya bisa kerja di kapal pesiar, sedangkan basic saya, pengalaman saya ini, pertama education saya itu berbeda dengan yang dibutuhkan di kapal pesiar. Saya dari tourism management, sedangkan mereka membutuhkan yang waiter, housekeeping, yang cook, pokoknya yang berhubungan dengan tenaga kerja yang kalau misalkan bagian kantor itu kita orang Indonesia jarang banget diterima, kecuali kita sudah di atas dan cross training di atas. Dan saya di situ kalau tidak yakin bahwa tidak mungkin saya akan bisa lulus di sana, tidak mungkin saya bisa kerja di kapal pesiar. Orang saya nggak ada pengalaman, nggak ada basic sama sekali, nggak ada pengalaman tentang bagian-bagian. Yes, I have experience about hotel, tapi yang saya punya ini ya basicnya ya bagian front desk, dan di sana itu orang susah banget untuk bisa naik ke kapal pesiar dengan front desk ini. Akhirnya tapi mama saya tidak pernah menyerah. Mama saya selalu meremind saya, pokoknya kamu bisa, kamu pasti bisa. Kamu yang duluan ngomong ke saya bahwa kamu mau kerja di kapal pesiar, sekarang kamu yang mundur. Pokoknya kamu harus coba, kamu pasti bisa gitu loh. Mama saya yakinin saya, terus mendorong, push saya untuk yang awalnya saya down, akhirnya saya kayak naik, tiba-tiba semangat lagi. Nah setelah itu tahun 2016
Tahun 2017 saya keluar dari hotel itu, hotel yang berbintang 4 itu, dan saya masuk ke satu grup community hotelier di Makassar. Saya masuk di situ untuk niatnya mau cari pekerjaan. Tapi ternyata saya menemukan salah satu agensi yang ngepost di sana bahwa mereka membutuhkan rekrutmen, mereka membutuhkan orang-orang yang pengen kerja di kapal pesiar. Saya apply, kita mengadakan kayak semacam mengadakan beberapa pertemuan, meeting, kita mengadakan interview, dan saya ditawarin sebagai room service pada saat itu. Dan agensi itu bernama Biwi Quantum ya, Biwi Quantum. Nah, hati-hati nih buat teman-teman yang pernah pengen kerja di kapal pesiar, jangan asal memilih agensi, termasuk agensi ini, Biwi Quantum ini. Please make sure you guys, terutama yang belum ada pengalaman sama sekali tentang agensi-agensi yang nyaman untuk kerja di kapal pesiar. Pokoknya kalian jangan tertarik deh kalau misalkan kalian dijamin bahwa oh, kalau kamu apply di sini kamu sediain aja deh uang sebesar ini, nanti kamu bisa naik ke kapal tanpa tes gini-gini ini bla bla bla. No, jangan percaya kayak gitu guys. Kalau kalian benar-benar berniat untuk pengen ke naik kapal pesiar, kalian tantang diri kalian sendiri untuk membuat keinginan kalian itu bisa terjadi. Guys, trust me, kalau kalian apply dengan usaha kalian sendiri terus kalian lolos, ada kayak semacam kebanggaan tersendiri. You proud of yourself. Dibanding dengan memilih agensi-agensi yang menyuruh kalian untuk membayar sekian juta, puluhan juta, 30 sampai 50 juta itu tanpa tes. Tapi guys, hati-hati karena kalau ini sampai ketahuan bahaya juga buat kalian. Oke, kita back to the topic. Saya apply di Biwi Quantum ini, saya menjalani proses perjalanannya, prosesnya itu, kemudian kita selalu sampai ngadain meeting-meeting di Makassar itu, biarpun sampai jam 12 malam kita tetap ikuti karena memang kita niatnya mau, di mana ada kemauan di situ ada jalan, karena memang saya pengennya mau naik ke kapal pesiar. Nah, setelah itu saya tunggu prosesnya. Setiap apa yang disampaikan saya selalu ikuti yang dia bilang, dan akhirnya kita disuruhlah ke Semarang. Ke Semarang itu kita disuruh interview dengan user, dan pada saat itu saya berpikir bahwa user itu adalah seorang bule yang orang tinggi, putih, rambutnya pirang-pirang kayak gitu, matanya hijau atau coklat atau biru, dan apa yang terjadi ternyata bukan, dan itu adalah orang Filipina. Ya, is it? Dia bule, tapi bule Asia yang orang mereka sama dengan kita ya kan. Dan dia itu seorang cook. Kita sempat bertanya sih, kok ada ya user kayak gini yang kerjanya di kapal pesiar, cook juga. Biasanya kalau dengar cerita sih dari teman-teman yang kerja di kapal pesiar, biasanya sih orang yang langsung dari Amerika, yang langsung dari kantor-kantornya gitu. Ternyata bukan. Akhirnya kita ke Semarang, di BLK Semarang itu, dan kita kalau nggak salah tinggal di sana, kita nyewa kayak, kalau nggak salah dibayar ya, udah nggak ingat juga. Dan kita pada esoknya kita interview dengan user yang ini, user abalan ini dari orang Filipina. Dan ada beberapa, kalau nggak salah ada beberapa teman saya yang nggak lulus juga, dan ada yang lulus, termasuk saya yang lulus. Akhirnya setelah itu kita kembali ke Makassar, kita tunggu jadwal untuk ke BLK Lombok. Jadi agensi ini mengatakan bahwa kita harus membayar biaya pendidikan selama 3 bulan di Lombok, biaya untuk agensi, administrasi atau bla bla bla, kemudian untuk sertifikat. Jadi 25 million rupiah ini, 25 juta ini untuk ya 3 itu tadi yang saya sebutkan. Akhirnya kita kita udah mulai kumpul uang, kita kasih uang itu untuk orang ini, kita bayarlah ke dia, akhirnya lunas, dan kita disuruh terbang ke Bali.
Jadi di balik itu kita di sana tinggal beberapa hari, kita nyewa sebuah villa dan kita buat certificate. Kita di sana apply certificate. Setelah beberapa apply certificate dan kalau nggak salah langsung jadi ya, kalau nggak salah pada saat itu. Dan hari keempat malam keempat teman saya dapat informasi bahwa ini nama-nama keluar yang akan mengadakan pendidikan di BLK Lombok. Saya tidak termasuk di list. In the ending saya taunya itu dari teman saya bahwa everything is free. Jadi masuk ke Lombok pendidikan itu memang ada sih pendidikan 3 bulan di Lombok, tapi itu free guys. Jadi itu kerjasama antara pihak Amerika, pihak Miami, corporate dari Miami dengan pihak Indonesia kerjasama di BLK Lombok ini untuk mengadakan training yang mau kerja di kapal pesiar, tapi nggak ada basic sama sekali tentang hotel, tentang yang nggak ada pengalamannya gitu loh. Step by step, lama kelamaan, puji syukur teman saya yang masuk ke BLK Lombok ini, mereka naik ke kapal pesiar dan mereka kerja di Royal Caribbean ini. Jadi kita apply di agensi ini itu untuk kapal Royal Caribbean guys. Nah ternyata agensi abal-abalan ini mereka nggak tahu gimana caranya, itu mereka permainkan sedemikian rupa untuk merekrut kami ini untuk masuk di BLK. Dan di BLK Lombok ini kita harus ngurus sendiri guys, ngurus sendiri ke Bali, ngurus sendiri ke Miami. Jadi kita yang langsung kontak dengan jadi seolah-olah mereka itu hanya batas ngirimin, seolah-olah itu mereka hanya batas untuk tanggung jawab mereka itu sampai ke pendidikan Lombok ini loh guys. Lama kelamaan sekitar berapa bulan, 2 bulan 3 bulan, mereka ketahuan kalau ternyata mereka ini agen abal-abalan yang merekrut orang untuk masuk di BLK, kumpul uang 25 juta untuk masuk di BLK. Loh, ini kan semuanya gratis gitu kan. Akhirnya kayaknya BLK sekarang yang ada di Lombok itu kayaknya udah berhenti untuk kapal pesiar, karena orang Amerika udah tahu kalau ternyata orang Indonesia ada main-mainnya gini, main-main koruptornya kayak gini-gini. Semua agensi itu ketahuan dan bahkan ada yang sangat bermasalah, bahkan ada kalau nggak salah ada yang dipenjara atau gimana. Dan untung teman saya ini, karena ini si agensi ini nih sebelum masuk ke Lombok mereka bilang kayak gini, kalau kalian masuk ke Lombok, kalau kalian masuk ke BLK, jangan sampai kalian mention bahwa kalian membayar. Karena kenapa? Karena kasihan teman-teman kalian, karena itu bahaya juga buat kalian. Memang sih bahaya juga buat teman-teman saya ini kalau mereka bilang mereka membayar, karena pasti mereka akan selesai juga. Jadi mereka keep quiet. Tapi dengan waktu akhirnya juga ketahuan juga si agensi ini. Tapi teman saya untungnya nggak lapor mereka juga, akhirnya mereka nggak dalam kasus gitu kan. Akhirnya agensi ini kami yang menunggu ini sudah nggak ada akses, karena semua agensi-agensi yang ada akses, semua agensi-agensi yang bisa mengirim orang ke BLK Lombok ini itu semua ditutup. Pokoknya semua agensi ditutup untuk perekrutan kapal pesiar Royal Caribbean untuk pendidikan di Lombok ini. Nah, kami ini yang menunggu waiting list ini, ya kaminya ya gimana lah gitu loh, orang nggak ada kepastian. Jadi saya cuma always kontak orang ini, dan dia cuma bilang tunggu kita sementara usaha biar kalian bisa masuk gini. Sampai sekarang pun nggak seperti awalnya gitu loh. Pada saat mereka butuh uang, pada saat mereka mau rekrut, kita pun kalau nggak balas dia yang chatting duluan, sampai pas giliran kita mau tanya tunggu jadwal bisa masuk ke Lombok juga nggak ada. Ya namanya juga penipu ya kan, uang kita kan udah diambil, jadi udah bye, say goodbye aja gitu. Nah setelah beberapa bulan kemudian saya coba-coba deh apply. Saya kerja pada saat itu saya sudah frustasi banget, soalnya kan uang yang saya pakai kerja di kapal pesiar ini yang 25 juta ini saya pinjam ke keluarga saya guys. Keluarga saya udah naik, kamu kapan naik kapal pesiar, kok kamu belum naik, jangan-jangan uang yang kamu mau pakai itu kamu buat ini ya, buat itu ya, jangan-jangan kamu ini. Akhirnya saya diteror, saya juga udah
pusing mau jawab gimana. Itu sih saya belum menyadari kalau ternyata kita kena tipu gitu kan. Akhirnya saya lihat postingan-postingan yang ada di community hotelier ini. Akhirnya saya baca ada penerimaan satu guys, di nama kapalnya Norwegian Cruise Line. Dia katakan kayak gini, semua pengurusan semuanya everything is free. Dan saya pada saat itu kayaknya ini cukup menarik nih, ini kan gak dibayar ya, at least mencobalah ya kan. Mencoba, coba. Akhirnya saya ikuti hujan guys, hujan luar biasa lebatnya hujan guys. Saya yang harusnya pakai kayak ya gimana sih orang interview harus rapi-rapi gitu kan ya, harus rapi-rapi. Akhirnya rapi-rapi, saya tiba di hotel berantakan, ya ampun rambut saya berantakan, pakai mantel, pakai high heel, kasih masuk ke bagasi motor. Udah interview ketemu di sana, saya ceritalah bahwa kayaknya saya ditipu gitu loh. Saya disuruh dari ke kapal Royal Caribbean ini, dari agensi ini, Bui Quantum ini, disuruh membayar, dan saya ikuti interview ini dan dinyatakan lolos dan semua itu tuh saya ikuti proses-prosesnya, dan akhirnya saya bisa naik ke kapal pesiar. So saya cuma remind aja buat teman-teman di sini, kalau kalian mau kerja di kapal pesiar itu jangan pernah percaya sama agensi yang abal-abalan yang menjamin kalian kerja kapal pesiar walaupun disuruh 40-50 juta, itu disuruh bayar, nggak tes sama sekali. No, don't trust them, but trust yourself. Saya yakin bahwa di balik semua liku-liku kehidupan, kerikil kehidupan yang kita jalani itu pasti endingnya pasti ada yang make it you be happy. Seperti saya tidak pernah membayangkan bahwa ternyata saya bisa kerja di kapal pesiar, karena seperti yang saya cerita bahwa I always keep in my mind that I can't do it. Orang saya pendek, background saya di bagian service yang di kapal pesiar nggak ada pengalaman saya di hotel, tapi pengalaman saya front desk gitu. Front desk kan mereka termasuk level tinggi di kapal pesiar. Jadi ya udahlah, saya udah nggak mungkin bisa kerja di kapal pesiar. Akhirnya ya tapi Tuhan berkehendak lain, akhirnya saya bisa kerja di sana, kerja di kapal pesiar. Dan di lain sisi juga ibu saya selalu supporting saya. Beliau mengatakan bahwa hey, kamu yang duluan ngomong sama saya, kamu yang keduluan ini, kamu pasti bisa, let's make it happen. Akhirnya ya saya ada sih 50-50. Mama saya selalu dorong saya jalani, tapi masih tetap 50-50. Tapi dengan doa ibu saya, akhirnya ya saya bisa melakukan ini semua guys. Itu aja pengalaman saya teman-teman, semoga teman-teman suka. Jangan lupa di komen kalau ada pertanyaan-pertanyaan atau mungkin ada yang ingin kalian sampaikan. Jangan lupa di DM aku di Instagram juga. Dan jangan lupa di subscribe, karena aku akan bahas beberapa topik kedepannya tentang syarat-syarat apa aja yang bisa kerja di kapal pesiar, kemudian gimana pengurusan visa, agensi-agensi apa yang aman untuk bisa apply di kapal pesiar, agensi-agensi apa yang aman untuk bisa kerja di luar negeri. Aku akan membahas semuanya di sini, dan itu sesuai dengan pengalaman aku guys. Jadi aku nggak mau nge-share di sini itu sesuai dengan yang ada di internet, karena aku sekarang udah trauma dengan internet, informasi dari internet itu. So aku akan share sesuai dengan pengalamanku. Dan ya jangan lupa di subscribe dan share ke semua teman-teman kalian. Siapa tahu mungkin ada yang tertarik main kerja di kapal pesiar juga, atau mungkin kerja di luar sana. Karena di sini aku juga akan membahas tentang kerja di kapal di luar negeri. Ada beberapa agensi yang saya tahu yang bisa merekrut kerja di Australia atau kerja di Jerman, sekolah sambil kerja di Jerman guys. So itu aja videonya, dan jangan lupa di komen, dan jangan lupa di subscribe. See you.